Episode 9 Monarch Legacy of Monster yang baru tayang beberapa waktu yang lalu telah membawa potensi terjadinya implikasi besar bagi dunia Monsterverse, khususnya untuk film Godzilla x Kong The New Empire. Dari apa yang sudah disuguhkan di dalam episode 9 Monarch Legacy of Monster, sepertinya ingin menunjukkan kalau ceritanya nanti bakal menuju ke arah yang mengejutkan setelah 3 karakter utama di series tersebut masuk ke dunianya para Titan. Selain memberikan gambaran sekilas tambahan tentang ekosistem Hollow Earth, serial ini juga menghubungkan tempat misterius itu dengan salah satu misteri terbesar acara tersebut, yaitu perbedaan waktu antara dunia bawah dengan permukaan bumi. Masalahnya, perbedaan waktu itu nggak pernah terjadi di film-film utamanya. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas. Sejak Li Xiao pertama kali diperkenalkan di dalam series Monarch Legacy of Monster, ada sebuah pertanyaan yang sulit untuk dipecahkan, yaitu tentang perbedaan usia Li Xiao dengan kenyataan yang terjadi. Ketika hal itu diketahui oleh beberapa karakter lainnya, seperti Mei dan Duval, terlihat jelas dari awal kalau ada alasan spesifik mengapa Li Xiao tidak memiliki penampilan fisik seperti pria kelahiran 1924, di mana dia ternyata terlihat 20 tahun lebih muda. Di episode yang ke-9 akhirnya terungkap kalau alasan dia bisa terlihat lebih muda karena Li Xiao terjebak di dalam Hollow Earth antara tahun 1962 sampai 1982. Namun bagi Li Xiao secara pribadi, ketika dia berada di dalam dunia bawah itu, rasanya kayak sebentar aja, alias nggak terasa seperti udah menghabiskan 20 tahun. Li Xiao pernah mengatakan kepada Mei kalau waktu bekerja dengan sangat berbeda di dalam Hollow Earth. Dan faktanya memang menunjukkan kalau Li Xiao hanya berada di dalam sana untuk waktu yang sangat singkat. Hal ini kemungkinan ingin mengindikasikan kalau ada banyak banget resiko yang timbul ketika seseorang mencoba menjelajahi Hollow Earth. Nah, penemuan baru tentang perbedaan waktu di Monsterverse ini bisa menjadi konsekuensi besar untuk cerita Godzilla x Kong, terutama mengingat betapa pentingnya Hollow Earth nantinya. Karena dengan adanya hal seperti itu, maka akan membuat setiap karakter yang mencoba meninggalkan Hollow Earth tidak menyadari kalau umurnya bakal mengalami perbedaan yang secara alami akan berdampak besar pada upaya apapun yang mereka lakukan untuk mencegah ancaman para Titan. Nah, masalahnya jika memang seperti itu, maka yang akan terjadi adalah timbulnya alur cerita ganda antara permukaan dan juga di Hollow Earth. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah bagi narasinya. Contohnya di Godzilla vs Kong, ketika manusia menjelajahi Hollow Earth, tidak ada yang namanya perbedaan waktu, di mana semua tampak sama aja. Tapi di lain sisi, ada juga kemungkinan bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat tersendiri bagi ceritanya. Misalnya, waktu yang berjalan lambat di Hollow Earth memungkinkan film tersebut bekerja dalam lompatan waktu yang besar setelah Kong dan manusia kembali ke permukaan. Tapi daripada mempermasalahkan waktu yang berada di bagian dari ceritanya, Godzilla x Kong bisa memilih untuk tidak mengakui masalah waktu tersebut. Atau plot hole tadi sebenarnya bisa ditutupi dengan penjelasan dari Li Xiao sendiri, di mana dia pernah mengatakan kalau dunia para Titan itu terdiri dari banyak alam. Dengan kata lain, waktu mungkin hanya bergerak lambat di bagian tertentu di Hollow Earth, seperti yang terlihat di Monarch Legacy of Monster, tapi tidak di wilayah manapun seperti yang ditampilkan di Godzilla x Kong nantinya, atau seperti yang terjadi di Godzilla vs Kong. Dengan adanya perbedaan alam di Hollow Earth, itu juga menegaskan kalau sepertinya di dunia Titan itu mempunyai perbedaan warna tergantung lokasinya. Konsepnya sama seperti di permukaan, di mana kita mengenal banyak warna yang digolongkan pada jenis bangsa dan juga ras. Kita semua juga tahu kalau di ending Godzilla King of the Monster terungkap bahwa dulunya kemungkinan banyak ras manusia yang hidup di dalam Hollow Earth. Bukan satu kelompok, melainkan berbagai macam suku. Dan salah satunya adalah suku Iwi. Dari berbagai macam kelompok tadi, mereka kemudian menyembah Titan yang berbeda. Dan seringkali mereka mempergunakan Titan untuk berperang. Nah, dari sini bisa dibilang memang benar kalau Hollow Earth mempunyai alam atau tempat yang berbeda. Contoh misalnya alam para primata, tinggal di lokasi dengan sumber tenaga yang berwarna biru. Terus ada juga alam dengan sumber tenaga berwarna pink, dan mungkin nantinya ada orange, hijau, dan seterusnya. Titannya beda, sumber tenaga yang berbeda, termasuk suku yang ada juga pasti berbeda-beda. Karena banyaknya perbedaan tadi, jadi masuk akal kalau apa yang coba disuguhkan oleh Monarch Legacy of Monster sebenarnya ingin menampilkan sisi lain tentang adanya perbedaan waktu di salah satu lokasi di Hollow Earth.
Nah, selain perbedaan waktu, penting untuk dicatat juga bahwa eksistensi Hollow Earth akan semakin meningkat di Godzilla X Kong. Apalagi Monarch baru aja memindahkan Kong ke sana yang bisa kita lihat di dalam trailer betapa luasnya ruang lingkup yang ada di dunia bawah. Dengan menghabiskan begitu banyak waktu di Hollow Earth, film ini pasti nantinya akan dipenuhi dengan makhluk-makhluk mengerikan, baik yang besar-besar maupun yang kecil. Contohnya aja kayak monster babi hutan yang ada di Hollow Earth, yang tentunya menambah jajaran monster baru setelah Iron Dragon dan juga Frostfire. Salah satu elemen yang menarik dari Monarch Legacy of Monster adalah suasana yang dibangun itu terasa lebih dark dan bahkan terasa sedikit horor. Jika dibandingkan dengan dua film Monsterverse terakhir, adegan ketika bertemu dengan monster babi hutan itu terasa horor cuy. Beda rasanya ketika bertemu dengan Godzilla contohnya. Itu kayak terasa takut tapi sekaligus kagum. Nah, lu bisa bayangin kan di tengah hutan yang nggak tahu itu di mana, terus ketemu monster babi dan lu gak bisa kemana-mana karena sedikit lagi bakalan mampus. Memang adegannya nggak seserem film horor beneran, tapi menurut gua intensitasnya itu udah dapet dan keren banget lah pokoknya. Gua sih berharap Godzilla X Kong nanti juga bakal ke arah yang sama, lebih dark dan juga horor. Terus teror dan kengeriannya juga harus ada. Apalagi ketika karakter manusianya nanti mulai melintasi Hollow Earth dan bertemu dengan berbagai makhluk yang mengerikan. So kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt